Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sepanjang acara berlangsung, wajah Grace nampak begitu murung dan cenderung ditekuk. Sungguh ia tidak menyangka bahwa kisah percintaannya akan setragis ini. "Kenapa sih murung terus?" tanya Riana saat sudah berganti pakaian dan menghampiri para sahabatnya. "Ya, malam ini adalah acara khusus untuk para sahabat sang mempelai pengantin. Raka dan Riana mengundang semua teman sekelasnya dulu untuk menghadiri pernikahannya, namun hanya saat malam saja. Karena acara pagi dan siang tadi sudah diisi oleh tamu dari kedua orang tua mereka, yakni rekan bisnis Papa Kenzo dan Dedi Adnan. Jika pada saat siang hari tadi semua tamu memakai pakaian serba putih, berbeda dengan acara malam ini, semua harus berwarna biru. Begitupun dengan dekor dan bunga-bunga serta kursi, semuanya pun juga sudah diganti dengan warna senada. Ribet sudah pasti, namun bukan Raka dan Riana jika mereka menggampangkan sesuatu. Seperti kata pepatah, jika ada yang sulit bin ribet, kenapa harus cari yang mudah? "Gue patah hati untuk kedua kalinya." "Wah," rengek Grace langsung memanyunkan bibirnya kesal saat mengingat status laki-laki idamannya ternyata adalah seorang ayah dari mantannya sendiri. "Tenang Grace, masih banyak laki-laki yang ganteng di luar sana kok. Ya meskipun kegantengannya nggak akan ada yang bisa ngalahin gue," ucap Raka yang tiba-tiba datang dan langsung ikut nimbrung. "Anjir, gue patah hati bukan karena elo," sahut Grace semakin berdecak dengan kesal. Sementara itu, Riana dan juga Audi yang melihat perdebatan antara Raka dan Grace semakin tergelak hingga tiba-tiba sebuah ide muncul di benak Riana. "Papa!" teriak Riana langsung berdiri dan memanggil papanya yang tengah menggandeng mesra tangan sang mama. "Anjir, si Riana ngajak ribut," gumam Audi terkekeh sambil melirik ke arah Grace. "Ada apa, Nak?" tanya Papa Kenzo saat sudah tiba di meja anak-anaknya. "Ini Papa dapat fans baru," ucap Riana kembali terkekeh hingga membuat dahi Kenzo mengernyit bingung. "Fans? Papa kamu bukan artis," sahut Mama Naura menggelengkan kepalanya. "Dih, Mama jangan salah, biarpun Papa bukan artis, tapi Papa masih terlihat sangat muda dan ganteng," kata Riana tersenyum sambil menaik turunkan alisnya. "Sayang, apa kamu tidak melihatku di sini?" protes Raka seolah tak terima saat istrinya justru memuji ayahnya. Papa Kenzo yang memang memiliki jiwa kenarsisan akut hanya bisa terkekeh dan merasa semakin bangga akan ketampanannya. "Makanya San, buruan cetak anak, biar nanti saat anakmu sudah besar, kau masih terlihat tampan seperti Papa," kata Papa Kenzo menyenggol bahu anaknya. "Hes, kamu itu apaan sih Ken?" geram Mama Naura sedikit menggerutu. "Sudahlah, kamu jangan terlalu pikirin apa kata papa kamu. Yang penting sekarang kalian baik-baik dan bisa semakin dewasa. Soal anak itu rezeki dari Tuhan, jangan terlalu dipikirkan. Jika memang sudah waktunya, pasti Riana akan segera hamil lagi," ujar Mama Naura panjang lebar sambil tersenyum menatap menantunya. "Kamu mau hamil lagi nggak?" bisik Kenzo di telinga istrinya hingga membuat mata Naura langsung membola dengan sempurna. "Jangan ngawur kamu Ken, sebentar lagi kita punya cucu. Kamu nggak lihat itu perut Kara sudah segede apaan? Udah, ayo kita pulang," ajak Mama Naura sewot dan segera menarik tangan suaminya. "Tapi Raka mau punya adik sayang," goda Papa Kenzo di belakang Mama Naura sambil terkekeh. "Gak ada," teriak Mama Naura tanpa peduli dengan tatapan para tamu dari anaknya.
Melihat istrinya seperti merajuk, akhirnya Papa Kenzo inisiatif untuk berlari dan langsung menggendong istrinya ala bridal style, hingga membuat para tamu yang melihatnya merasa iri dengan keromantisan juga keharmonisan orang tua Raka. Bagaimana tidak, di saat anaknya sudah besar, mereka terlihat masih begitu muda dan semakin romantis. Tapi ide Papa boleh juga kok. Ayo yang kita buat lagi sekarang, ucap Raka. Tiba-tiba dengan penuh semangat 45 langsung berdiri dan hendak mengajak Riana untuk pergi ke kamar. Ya nggak sekarang juga Raka, teriak beberapa sahabatnya yang duduk di bangku itu secara bersamaan. Mampus, gumam Riana terkekeh menahan tawanya. Malam semakin larut, semua tamu undangan juga sudah membubarkan diri, sedangkan sang kedua mempelai memutuskan untuk langsung masuk ke dalam kamar hotel yang sudah disiapkan. Sumpah Deka, ini kita mau malam pertama, gumam Riana speechless saat menatap dekor kamar pengantinnya. Kita bukan pengantin baru. Nggak apa-apa, kita kan sudah memutuskan untuk memulai dari awal. Jadi anggap saja kita pengantin baru, kita lupakan yang buruk-buruk di masa lalu, dan kita bangun lagi yang indah-indah di masa depan. Raka langsung memeluk istrinya dari belakang. Lagi pula kita belum jadi buka puasa sejak 2 minggu lalu gara-gara tamu sialan kamu. Imbuh Raka sedikit berdecak, seketika membuat Riana terkekeh. Cie marah, goda Riana yang langsung memutar badan dan menatap wajah suaminya. Gak marah sayang, cuma kesel. Dia udah nagih terus, 4 tahun lebih loh puasa. Keluh Raka memanyunkan bibirnya yang membuat Riana semakin tergelak karena lucu. Terima kasih karena sudah mau bersabar menungguku, gumam Riana tersenyum sambil mengusap lembut rahang kokoh milik suaminya. Terima kasih juga karena sudah mau kembali padaku, balas Raka, lalu tanpa aba-aba ia langsung mencumbu bibir Riana dengan sedikit kasar seolah penuh tuntutan. Bagaimana tidak, ia sudah menahan diri selama ini dan kini hidangan pembuka sudah di depan mata dan lampu merah tidak akan bisa menghalanginya lagi. Bukain dong, ucap Raka setelah melepaskan pagutannya. Raka, Riana langsung menutup wajahnya dengan tangan saat mendengar permintaan Raka. Tentu saja karena dirinya sangat malu, meskipun dulu dirinya sering melakukan itu dengan Raka, namun itu sudah sangat lama dan juga dirinya tidak pernah membuka duluan. Ayo sayang, dia sudah kangen loh sama kamu, rengek Raka terus membujuk hingga akhirnya Riana mau menuruti semua permintaan Raka. Baiklah, enjoy tonight, I will indulge you, bisik Riana begitu seksi di telinga Raka sambil sesekali memberikan sentuhan lembut di sana. Membuat Raka yang sudah lama tidak merasakan sentuhan itu langsung terbuai dan merasa semakin panas. Wanita itu tersenyum saat melihat wajah suaminya yang sudah sangat menginginkan sesuatu. Dan tanpa pikir panjang, ia pun segera memanjakan keinginan suaminya, membuat Raka semakin tak bisa berkata-kata lagi. Aku udah gak kuat, kita mulai sekarang, bisik Raka dengan suara yang begitu serak saat sudah berada di atas tubuh Riana. Wanita itu hanya mampu mengangguk pasrah sambil memejamkan matanya, menikmati setiap sentuhan dan kenikmatan yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Dan akhirnya malam panjang setelah hari yang panjang mereka lalui bersama dengan diiringi oleh nyanyian dewasa yang begitu merdu dan juga syahdu, tanpa memperdulikan lagi semua masalah yang lalu dan kini hanya ada rasa sayang dan cinta dalam hati keduanya.